Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Kita doakan semoga yang menonton sampai habis video ini diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya, dirukunkan keluarganya, diberikan rezeki yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat, dan diberikan keturunan yang soleh-soleha, amin. Kali ini kita akan memberikan sedikit informasi tentang alur penyelesaian tenaga ASN, atau yang lagi heboh pada saat ini adalah input database tenaga honorer ke link BKN. Di Kementerian Agama saat ini sedang ramai-ramai tenaga non-ASN sedang mendaftarkan diri untuk diinput ke database. Kita akan bacakan sedikit tentang peta jalan penyelesaian pegawai non-ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga adalah Surat Menteri Pan RB nomor B-5-satu-8-5-miring-5.05.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana dalam Surat Menteri Pan RB ini hanya ada 2 ASN, yakni PNS dan P3K. Dasar hukum yang keempat adalah Surat Menteri Pan RB nomor B-15-1-01-M-SM-00-2022 tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang kelima adalah Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor P-4697-SC-B-2 Romawi KP-008-2022 tertanggal 29 Agustus 2022 tentang pendataan pegawai non-ASN di Kementerian Agama. Untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, maka Kementerian Agama akan menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN dengan jalur penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan. Pemetaan dilakukan dengan pelaksanaan proses pendataan non-ASN melalui sistem aplikasi. Selanjutnya akan disusun dengan penyusunan kebijakan yang tepat, dan selanjutnya penyelesaian dengan pengawasan. Adapun tim lain pendataan non-ASN di lingkungan Kementerian Agama adalah sebagai berikut. Tanggal 1 September 2022 rapat koordinasi pembahasan pendataan non-ASN Kementerian Agama. Tanggal 1 sampai 2 September penyampaian data admin sistem aplikasi satuan kerja. Tanggal 2 sampai tanggal 9 September input data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama. Tanggal 10 September input data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi BKN. Tanggal 11 sampai tanggal 30 September pegawai non-ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada sistem aplikasi BKN. Tanggal 1 Oktober 2022
uji publik hasil pendataan pegawai non-ASN. Seluruh rangkaian proses pendataan non-ASN akan didampingi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Ada yang lain pada proses pengangkatan P3K kali ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022 akan diadakan uji publik. Apakah uji publik itu? Seperti yang dilansir oleh jpnn.com Jakarta, Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta seluruh instansi pusat dan daerah untuk mengumumkan data honorer yang masuk aplikasi pendataan non-ASN ke publik. Pengumuman berlangsung selama 10 hari kerja. Di saat bersamaan, para honorer pun diminta memantau data yang dipublikasikan instansi masing-masing. Data honorer yang masuk aplikasi pendataan non-ASN harus diumumkan dan diuji publik, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen pada Sabtu tanggal 3 September 2022. Uji publik ini lanjutnya berlangsung mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Dalam uji publik itu akan ada 2 informasi yang terungkap. Pertama, kemungkinan munculnya honorer bodong. Kedua, adanya tenaga non-ASN atau honorer yang sebenarnya berhak masuk pendataan tetapi tidak memasukkannya dalam data. Yang seperti itu, kata Suharmen, bisa diklarifikasi dan dilaporkan ke Helpdesk BKN. Itu sebabnya sangat penting bagi instansi untuk mengumumkan daftar honorernya setelah melakukan pendataan. Bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka dipersilahkan bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu. Pada tanggal 31 Oktober nanti, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit membawa informasi bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.